Udah. Oke, mungkin malam ini kita bisa langsung mulai dulu aja ya, sambil menunggu peserta yang lainnya, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 7 malam gitu. Oke, halo Pancasila semuanya, gimana nih kabarnya malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat gitu, terutama buat terus belajar dan berkembang gitu di dunia coding. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup krusial gitu, tapi sering banget dilupakan sama para pemula maupun developer pemula gitu. Platform ini bisa jadi sebuah etalase digital gitu ya, Konco Sinau, yang bikin perusahaan langsung notice gitu sama Konco Sinau semuanya. Nah, nama platform ini GitHub gitu. Pas banget sama tema kita malam hari ini, proyek kecil impact besar, cara maksimalkan GitHub biar cepat dilirik dan direkrut sama perusahaan. Oke, ada beberapa Konco Sinau nih yang udah replay di kolom chat. Alhamdulillah baik. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Konco Sinau semuanya. Oke, langsung kita lanjut aja. Buat Konco Sinau yang sudah bikin proyek kecil-kecilan gitu. Suka eksperimen coding, tapi bingung gimana sih cara nunjukin ke rekruter gitu ya. Ini waktu yang tepat buat Konco Sinau cari tahu gitu. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, yuk kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya acara di malam hari ini bisa berjalan lancar dan penuh manfaat. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, buat konco Sinau yang bisa on cam, bisa banget ikut dinyalakan kameranya dan juga pakai virtual background gitu dari Sinau Coding biar suasananya makin seru dan kompak gitu walaupun kita virtual seperti itu. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, konco Sinau. Ku Adis yang akan menemani konco Sinau semuanya dari awal sampai akhir acara nanti. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Mas Fauzan Nukman selaku CEO Sinau Coding Academy, kemudian Mas Biki Reza selaku Chief Marketing Officer, Kak Ardana Wahyu selaku narasumber kece kita di malam hari ini, kemudian seluruh tim Sinau Coding yang membantu acara malam hari ini, dan tentu saja Konco Sinau dari seluruh penjuru Indonesia yang sudah hadir di malam hari ini di room Zoom kami. Oke, aku izin reminder dulu ya, Konco Sinau. Jadi buat Konco Sinau yang pengen klaim sertifikat, jangan lupa isi absensinya. Nanti buat link presensi akan dikirimkan oleh Minko melalui kolom chat gitu. Jadi mohon bantuannya kepada tim Sinau Coding, boleh dikirimkan dulu link presensinya di kolom chat agar bisa langsung diisi sama Konco Sinau semuanya di malam hari ini. Gitu. Oke, mungkin buat link presensinya, boleh banget Konco Sinau kalau misal mau isi, boleh dikopas dulu atau diisinya nanti after acara bisa banget. Yang penting di-keep dulu aja, jangan sampai kehilangan karena link presensi ini sama link feedback itu nantinya akan menjadi syarat klaim sertifikat Konco Sinau semuanya setelah acara ini selesai. Gitu. Untuk membuka acara di malam hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya Konco Sinau pemaparan selanjutnya gitu ya. Acara selanjutnya itu acara pemaparan dan pengenalan program dari tim Sinau Coding terlebih dahulu. Oke, kepada Kak Fitra, waktu dan layar dipersilakan. Oke, Kak Adis, terima kasih. Ini aku izin share screen dulu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fitra atas penjelasannya. Wah, keren banget nih. Jadi buat konco Sinau yang pengen serius belajar coding gitu, jangan lupa eksplorasi berbagai program dari Sinau Coding. Karena Sinau Coding juga punya program bootcamp intensif gitu ya. Sampai tadi ada mini coding yang dijelaskan sama Kak Fitra, yang punya benefit banyak juga. Selain banyak benefitnya juga mini coding ini hemat waktu dan biaya, kayak gitu. Jangan lupa juga buat promonya itu hanya terbatas ya Konco Sinau. Jadi buat Konco Sinau yang ikut pekan webinar ini aja yang bisa dapetin promo menariknya. Tadi dari harga 5 juta cuma Konco Sinau cuma bisa cuma bayar 1,5
9 juta aja gitu. Jadi buat yang pengen coba ngoding, pengen nambah portofolio biar bisa dipajang di GitHub gitu ya. Kalian nggak perlu ambil les coding berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Cukup 4 hari aja kalian udah bisa punya bahan untuk portofolio di GitHub nih. Buat konco Sinau yang tertarik, kalian bisa ikutin program mini coding selama 4 hari. Dari Sinau Coding ini baru banget dibuka, batch 3, harganya cuma 99.000 aja. Dengan benefit dan juga sertifikat, nanti juga konsumennya bakal dapetin privilege coba kelas bootcamp gitu. Oke, kalau ada yang belum sempat screenshot promonya, mungkin kita bakal kasih satu kali kesempatan lagi ya, Kak Fitra. Mungkin buat Kak Fitra bisa dibantu share lagi posternya, dibantu share lagi posternya buat konsesional screenshot gitu. Oke, Oke, mungkin sebentar ya, Kak Adis. bisa Em, ditunggu sebentar ya Konco Sinau nanti setelah Kak Fitra share screen buat posternya lagi itu nanti Konco Sinau bisa langsung screenshot seperti itu nanti bisa langsung Konco Sinau klaim ke admin seperti itu. Oke, ini udah ada buat screenshot bootcampnya. Konco Sinau kalau misalnya mau screenshot bisa banget. Sama mungkin ada satu lagi tadi yang mini coding. Mini codingnya itu juga eksklusif harganya bisa langsung Konco Sinau screenshot aja di 99.000 gitu. Oke, ini mungkin dua-duanya bisa di screenshot terus di keep dulu, besok bisa di share ke admin buat klaim promonya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Fitra udah di-share lagi untuk posternya. Mungkin aku next langsung. Sekarang acara yang paling kita tunggu-tunggu akan dimulai. Malam hari ini kita kedatangan narasumber yang super keren ya, Manja Sinau. Dan ahli banget dalam membangun personal branding dan project impact lewat GitHub gitu. Mari kita sambut Kak Ardana Wahyu, seorang developer profesional yang aktif dalam berbagai project gitu ya serta punya GitHub profil yang inspiratif banget buat dilirik oleh rekruter gitu. Malam ini Kak Ardana itu akan membahas kenapa GitHub penting banget buat kamu yang mau berkarir di dunia IT. Kemudian nanti juga akan di-spill gimana sih cara menyusun repo dan profil GitHub agar lebih menarik, rapi sama profesional. Terus nanti di akhir juga akan ada tips agar GitHub kondisional semua bisa langsung dilirik sama perusahaan seperti itu. Oke, mungkin mari langsung saja kita sambut Kak Ardana. Selamat malam. Halo, selamat malam Adi, selamat malam Konco Sino semuanya. Oke, mungkin suaranya masih belum terdengar nih Kak Oke, Ardana. oke. Halo, selamat malam Adis dan Konco Sino semuanya. Pak, udah terdengar jelas suaranya? Oke, oke, sudah terdengar. Gimana nih Kak Ardana di malam hari ini Baik, baik. kabarnya? Ya, Oke. Alhamdulillah kabar aku baik untuk hari ini. Oke, gimana sih? Lagi sibuk ngerjain project apa di akhir-akhir ini? Mungkin bisa diceritakan sebagai developer gitu ke Konco Sinau, sharing apa aja kesibukan di akhir-akhir ini, mungkin mengerjakan project atau bahkan lagi santai seperti itu. Oke, kalau untuk kesibukan aku akhir-akhir ini, di kantor sebetulnya aku lagi ngedevelop dua produk ya. Jadi, company aku itu bergerak di oil and gas industry. Jadi kita mengembangkan software untuk dipakai oleh beberapa perusahaan minyak dan gas yang ada di Indonesia. Eh, Terus juga selain itu aku juga lagi ongoing freelance. Jadi aku membuat sebuah HRIS reporting tools dan manpower planning untuk salah satu company yang ada di Jakarta juga. Itu berjalan bebarengan dan untuk yang freelance itu sebetulnya aku lagi jalan sendirian sih. Karena emang kebutuhannya untuk freelance itu hanya satu orang. Kurang lebih gitu. Terus kesibukan lain aku juga open untuk one-on-one session mentoring di Deals. Aku aktif mulai dari tahun lalu. Barangkali nanti teman-teman juga pengen tahu nih atau tanya-tanya lebih detail di luar sesi ini, bisa cek juga di Deals Job and Platform Mentoring. Cari aja nama aku. Aku open untuk beberapa schedule di bulan ini atau bulan-bulan berikutnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, seru banget ya ternyata kegiatan Kak Ardana akhir-akhir ini. Jadi selain full time, Kak Ardana juga ada freelance gitu, sama open buat one-on-one mentoring buat konco Sinau semua. Jadi boleh banget nanti langsung kontak Kak Ardana kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan di luar sesi ini gitu ya Kak Ardana.
Iya, betul betul. Oke, oke. Suara aku sudah terdengar ya, Pancasila? Oke, mohon maaf sebelumnya. Mungkin bisa langsung aja kita mulai ya Pancasila materi dari Kak Ardana. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja aku oper ke Kak Ardana, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya di. Selamat malam teman-teman semuanya. Share screen aku udah kelihatan ya. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal bahas mengenai cara maksimalkan GitHub biar cepat dilirik dan di-hire oleh perusahaan. Ini jadi salah satu langkah awal buat teman-teman yang pengen masuk dan kenal lebih dalam mengenai IT. Kira-kira apa aja sih hal-hal yang perlu dilakukan? Walaupun ini sebetulnya penggunaan GitHub nantinya bakal selalu jadi hal yang teman-teman pakai itu di setiap harinya. Gimana caranya teman-teman bisa kolaborasi. Mungkin sebelum mulai, teman-teman udah ada yang tahu belum mengenai Git atau GitHub sendiri? Mungkin kalau teman-teman ada yang udah tahu, bisa raise hand ya. Teman-teman bisa react di bawah, kan biasanya ada react. Mungkin bisa angkat tangan. Adakah teman-teman yang udah tahu apa itu GitHub? Oke, kebanyakan udah tahu ya, aku lihat di sini. Jadi kita di sini nanti bakalan bahas beberapa bagian gimana eh, portofolio buat software engineering dan kenapa sih penting kita bikin portofolio. Terus juga ada beberapa tools buat personal branding. Terus juga ada sedikit GitHub introduction. Terus juga apa sih yang orang lain lihat dari GitHub kita itu. Di bagian yang pertama, kenapa sih software engineer itu perlu portofolio? Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu portofolio dan kenapa dibutuhin? Bisa dicek juga ya kalau teman-teman yang nggak bisa nyalain mikrofonnya. Kalau portofolio itu sebetulnya semacam trophy case untuk menunjukkan karya atau proyek yang pernah teman-teman kerjakan. Software engineer itu kan terkenal dengan kesehariannya yang nulis kode, jadi teman-teman harus bisa nih nunjukin kode yang udah teman-teman buat apa aja sih, project yang udah teman-teman bikin itu apa aja sih. Dan beberapa poin yang aku cantumkan di sini ada 4. Yang pertama, kenapa perlu portofolio? Yang pertama, pembuktian nyata skill dan kontribusi individu. Kadang aku juga sering lihat juga orang yang mencantumkan skillnya di dalam CV dan portofolio atau apakah punya hal yang sama atau apakah benar-benar itu yang mereka ketahui dan jadi skill utama mereka. Bisa jadi jawabannya enggak. Kenapa? Karena uh, kalau CV atau resume menurut aku itu bisa dimanipulasi ya. Sedangkan kalau untuk portofolio itu kita benar-benar nggak bisa dimanipulasi sama sekali gitu. Gimana caranya kita bikin portofolio, gimana caranya kita nge-commit message, folder structure, dan lain-lain itu pasti bakalan beda banget ketika kita mengetahui lebih dalam dari GitHub profilnya masing-masing, dari repositorinya masing-masing. Terus, portofolio itu digunakan untuk mempermudah screening kandidat. Biasanya dilakukan oleh HR yang spesialis, HR teknis yang ngerti coding, atau juga dari user. Biasanya emang orang-orang yang udah bekerja di role tersebut, yang teman-teman apply, yang teman-teman daftar. Poin plusnya adalah recruiter itu bisa ngecek langsung kodenya, flow development-nya seperti apa, terus demonya apakah ada, terus juga dokumentasinya apakah tertulis dengan jelas atau enggak. Terus membedakan individu dengan orang lain. Teman-teman harus punya suatu project yang unik, difficulty levelnya yang mungkin berbeda dan nggak sama gitu, nggak cuma yang simple-simple. Mungkin cuma
function jig aja, atau juga mungkin layouting aja, nggak cuma kayak gitu. Itu juga apa sih yang bisa teman-teman kasih solusinya ataupun penggunaan teknologi yang teman-teman pakai. Itu juga portofolio bisa dipakai untuk personal branding. Kalau teman-teman punya portofolio yang keren, bisa jadi bakal membuka peluang opportunity-nya teman-teman. Entah itu freelance atau remote job. Sama halnya yang aku jalani beberapa waktu terakhir ini. Aku bisa ngedapetin freelance opportunity karena portofolio yang aku punya dan branding yang aku bangun, entah itu di LinkedIn ataupun di beberapa platform yang lain. Terus, aku ada pertanyaan nih, kenapa, apakah makin banyak portofolio itu akan semakin bagus? Kalau menurut teman-teman gimana? Biasanya ada yang mengira banyak portofolio tuh bakalan makin bagus, tapi jawabannya aku di sini belum tentu gitu. Kenapa? Aku memberikan contoh. Di bagian kiri di sini ada 7 portofolio dengan satu portofolio di bagian kanan. Yang sebenarnya di kanan tuh cuma to-do list app doang gitu. Dimana to-do list app itu jadi hal yang paling basic banget lah untuk software engineer bikin gitu. Yang penting ada create, update, delete data. Tapi kalau misal kita pahamin lagi, bagian yang kiri ini, dari 7 portofolio ini, kebanyakan cuma layouting sama simple navigation, di mana aku menemukan banyak orang-orang yang baru mau masuk ke IT, entah itu front end, entah itu back end, especially di front end sendiri, karena aku sebagai front end developer, kebanyakan orang-orang yang baru mau masuk ke front end itu lebih banyak slicing, lebih banyak layouting daripada mengimplementasi beberapa fitur yang penting. Contohnya, navigasi, integration API, terus juga mungkin ada session, login, menggunakan JWT, authentication, dan lain-lain. Itu sebetulnya nilai atau poin-poin yang bakal menjual portofolio teman-teman gitu. Dan aku coba bandingkan dan aku sampaikan ke beberapa orang bahwa kamu bisa cukup untuk membuat satu portofolio aja gitu. Hanya itu list app, yang penting kamu menerapkan modular komponen, terus juga gimana cara kamu bisa nulis kode dengan rapi, mengimplementasikan state management, dan gimana problem solving yang teman-teman lakukan. Di sini lebih baik satu project berkualitas daripada 6 project yang sebetulnya kayak biasa aja gitu. Cuma layouting yang semua pun sebetulnya bisa. Yang penting bisa problem solving, bedain gimana project biasa sama project yang solve unique problem. Mungkin dengan logika atau mungkin optimasi yang teman-teman punya, terus juga tech debt-nya, pameran advance teknologi yang teman-teman bikin, entah itu integration API, terus juga session, JWT, authentication, state management, ataupun WebSocket untuk buat real-time chat, dan storytelling, gimana teman-teman bisa jelasin why and how di balik fitur-fitur yang teman-teman bikin. Misal nih, teman-teman kenapa sih pakai state management daripada pakai state management, padahal nggak pakai state management pun bisa, apa sih yang teman-teman pengen solve dari situ gitu. Terus juga di sini ada beberapa tools personal branding yang bisa teman-teman coba buat ngambil langkah awal untuk kenalin nih diri teman-teman ke orang lain. Kalau personal branding sendiri aku anggap sebagai digital footprint. Jadi orang lain itu tahu siapa kita gitu. Skill kita apa, terus juga kenapa sih orang-orang lain harus peduli gitu, tahu siapa kita. Karena dari personal branding, menurut aku bukan cuma buat nyari kerja aja, tapi bisa membangun koneksi sama sharing ilmu, bahkan jadi role model buat orang-orang yang nantinya bakal mulai di role yang sama yang kayak kita gitu. Terus aku ada pertanyaan buat teman-teman. Di chat bisa, di on mic juga bisa. Gimana caranya teman-teman bisa jualan tanpa kesan sok jualan dari personal branding? Ada yang tahu? Atau mungkin ada teman-teman yang udah pernah nyoba gitu, nyoba untuk nge-branding teman-teman. Kalau belum ada, di sini aku kasih beberapa contoh platform yang bisa teman-teman explore. Di sini teman-teman bisa coba nih. Oke, aku sambil baca komentar ya.
Di sini ada platform yang teman-teman bisa explore. Yang pertama ada LinkedIn. Ini yang masih profesional ya. LinkedIn itu dijadikan sebagai portofolio digital di mana fungsinya untuk networking, cari pekerjaan, dan nge-share insight yang teman-teman punya. Contoh konten yang bisa teman-teman bikin itu ada 3 di sini. Contohnya bisa macam-macam sebetulnya. Ada dokumentasi belajar. Kira-kira apa sih yang aku pelajarin ketika aku migrasi dari React Context ke Redux? React Context tuh kayak semacam state management, bukan state management, kayak global state yang ada di React. Dan aku migrasi ke Redux. Apa yang pengen aku dapatin gitu. Terus juga aku nge-share pengalaman mentoring aku di LinkedIn. Kalau teman-teman bisa cek, aku ada beberapa kali bikin postingan mengenai pengalaman mentoring juga. Teman-teman bisa merekomendasiin teknologi atau tools yang sering dipakai. Kalau teman-teman connect atau cari networking ke orang-orangnya di LinkedIn, biasanya banyak banget yang nge-share insight mereka gitu mengenai suatu teknologi. Terus yang kedua, platform yang teman-teman bisa explore di sini adalah personal website. Jadi teman-teman uh, beneran punya nih portofolio yang dimana nunjukin teman-teman tuh siapa. Bisa berisi showcase, experience industry, terus juga project, blog ketika teman-teman suka nulis, atau CV juga dicantumin juga bisa. Yang isinya bisa daftar project dan demo source code, bisa experience, ataupun juga blog teknikal kalau teman-teman bikin satu page sendiri yang berisi kumpulan blog atau tulisan yang teman-teman bikin, terus juga link sosial media untuk ngalih direct ke platform lain. Terus selanjutnya di sini ada Medium. Kalau Medium biasanya dipakai buat nge-share hal teknis atau ngejelasin suatu topik itu. Bahkan nggak cuma nunjukin doang nih kalau kita cuma ngerti satu topik, tapi kita punya keahlian di beberapa bidang gitu. Contohnya bikin tutorial mengenai implementasi session menggunakan JWT-AU, terus atau mungkin bikin case study dan solution kenapa di Next.js itu ada memory leak, terus juga apa sih yang bisa diimprove dari permasalahan itu. Terus juga teman-teman bisa nge-share ke beberapa platform blog yang lain gitu, kayak Dev2, Showcase, atau LinkedIn juga, biar teman-teman lebih dikenal sama orang lain. Terus juga di sini ada Twitter. Kalau teman-teman sering aktif di Twitter, cari aja gitu. Banyak orang-orang IT yang aktif nge-tweet gitu. Nggak cuma bahas mengenai teknikal, tapi bahas macam-macam gitu. Tren sekarang di IT apa, itu teman-teman bisa cari. Itu kayak buat referensi aja sih. Bahkan di Twitter banyak banget yang nge-share mengenai pekerjaan itu. Terutama di beberapa waktu terakhir tuh, waktu ke Jepang. Banyak orang-orang yang nge-share di Twitter, gimana sih caranya dapetin experience kerja di Jepang. Terus juga teman-teman juga bisa nyoba di TikTok atau Instagram dengan uh, mungkin bikin konten behind the scene ketika aku ngoding tuh gimana proses pembelajaran aku dari awal sampai akhir itu apa aja yang aku lewatin. Kurang lebih itu untuk beberapa platform yang bisa teman-teman nanti coba sendiri. Terus mulai masuk ke bagian ini, GitHub adalah suatu platform wajib untuk software engineer. Di sini teman-teman ada yang belum punya GitHub atau udah punya semuanya? Oke, ada yang udah, ada yang belum. Tapi beberapa udah ya. Oke, jadi di sini GitHub merupakan sebuah portofolio digital yang lebih dari sini. Jadi suatu media sosialnya software engineer. Kenapa? Karena ya kita bisa benar-benar pamer ini. Project kita tuh apa sih? Kita udah pernah bikin apa aja gitu. Dan kenapa kita penting buat software engineer? Yang pertama, project showcase. Bisa pamer ini. Aku dari awal yang belum ngerti apa-apa sampai sekarang yang udah experience, aku punya project apa aja sih sebetulnya. Terus juga teknologinya juga detail semua, terus juga kodenya tuh apa aja. Kodenya bisa teman-teman lihat. Terus juga GitHub digunakan sebagai progress tracker, di mana semua orang bisa ngeliat commit activity teman-teman gitu. Bukti teman-teman bahwa ya teman-teman udah belajar.
aktivitas hari ini udah ada berapa contribution, itu semuanya akan kelihatan. Terus juga ada collaboration pro sebagai fork atau pull request di repository open source, ataupun ketika teman-teman udah collab nih, udah bekerja bareng di suatu company atau di tim, karena pasti bisa pull request dan akan bekerja dengan beberapa developer yang ngodingnya nggak cuma satu orang doang gitu, tapi digunakan untuk kolaborasi yang benar-benar akan kepake setiap harinya. Terus sebelum itu, tahu nggak bedanya apa itu Git dan GitHub? Kalau teman-teman baca, mungkin kayak semacam mirip gitu kan antara Git sama GitHub, sama-sama aja ada Git-nya gitu. Tapi padahal Git itu tidak sama dengan GitHub. Kenapa? Karena GitHub merupakan sebuah core tool aja gitu, kayak toolsnya. Sedangkan GitHub itu hosting platform untuk Git project. Ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket, dan lain-lain. Kalau Git, pengertiannya adalah sebuah version control system buat mengelola perubahan. Khususnya kalau misal kita sebagai software engineer, itu kumpulan informasi, situs web, dokumen dalam bentuk kode ya. Terus, apa yang bikin Git spesial? Yang pertama, distributed. Jadi kita bisa kerja offline. Nanti kalau misal kita udah selesai kerjanya nih, kita bisa gabungin kerjaan kita sama orang lain dan bisa nge-synchronize dengan teman-teman yang ngerjain di beda tempat gitu. Itu juga ada fitur branch di mana kita bisa eksperimen fitur. Contohnya aku punya login yang udah ada di development, sedangkan aku pengen nyoba implementasi login mungkin menggunakan SSO, single sign on, atau mungkin menggunakan sign up, sign in-nya uh, contohnya Google gitu. Aku bisa merubah di situ, dan ketika terjadi masalah, aku nggak akan mengubah kode yang udah ada gitu. Terus, ini sebenarnya beberapa poin penting yang dilihat dari GitHub. Mungkin teman-teman cuma ngelihat GitHub ya udah sebagai suatu platform aja gitu, nyimpan repository doang. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Kenapa? Aku di sini memberikan beberapa POV, apa sih yang sebenarnya orang lain lihat gitu. Yang pertama, sebagai recruiter. Recruiter akan melihat kualitas kode kita, struktur foldernya, terus juga penggunaan best practice-nya, dokumentasi, terus juga konsistensi, gimana contribution kita hari per hari, commit message-nya gimana, terus gimana kita bisa solve suatu problem dari pull request ketika kita udah kolaborasi. Terus juga dari mentor, kita juga ngerti gimana sih progres belajar dari mentee itu. Dari waktu ke waktu, mungkin dari minggu pertama sampai minggu kelima, pasti bakal ada improvement. Itu bisa kelihatan langsung. Terus juga bisa ngasih improvement kira-kira dari suatu logika di dalam login yang perlu diimprove tuh apa aja. Mentor bisa ngeliat langsung, oh kodenya logikanya gini nih. Ketika login harus ngisi username dan password dulu gitu. Apakah logika itu sesuai atau ada yang salah nih? Mungkin belum pakai validasi. Nah, itu bisa dijadikan feedback. Terus sebagai komunitas, kita bisa ngeliat dan kolaborasi bareng di open source. Bisa diskusi soal teknis, juga saling nge-share knowledge, atau membantu nge-solve isu case study dan lain-lain. Nah, di sini ada recruiter perspektif mengenai GitHub. Kalau teman-teman lihat di sini, aku bedakan jadi dua, red flags dan green flags. Di mana yang red flags ini ada beberapa poin yang contohnya nih, teman-teman udah bikin repository tapi cuma kosong gitu, belum ada isinya. Bahkan baru initial commit doang. Contohnya aku bikin project React atau Next. Aku bikin repository, commit-nya init commit gitu. Tapi setelah itu nggak ada perubahan apapun gitu. Jangan buat repository seperti itu, karena nantinya repository teman-teman bakal banyak tapi gak ada isinya gitu, cuma semacam kayak starter code doang, kayak template bikin portofolio tuh gimana sih. Misal contohnya
tadi kan dijelasin bikin deck ya. Ya udah, kayak cara bikin deck tuh gimana? Ya udah, cuma itu doang gitu. Terus juga teman-teman jangan eh, melakukan plagiarisme kode. Terus juga menggunakan nama repository yang nggak jelas gitu namanya. Terus juga nggak ada dokumentasinya. Terus juga commit message-nya teman-teman nggak jelas. Terus juga yang terakhir, teman-teman mungkin sekarang ngerti dan kenal banyak banget AI tools gitu ya. Ada DeepSeek, ada V0, Doctave, dan lain-lain. Teman-teman ketika bikin portofolio, boleh merefer ke AI, tapi jangan copy paste semuanya. Kenapa? Karena pasti akan kelihatan. Aku bisa membedakan kira-kira kode yang memang ditulis dengan logika yang dia bikin sendiri sama yang kopas tuh bisa kelihatan. Itu bisa jadi nilai buruk gitu ketika teman-teman apply ke sebuah company. Nah, green flags-nya di sini teman-teman harus bisa nunjukin daily coding activity-nya, dokumentasi, entah itu di readme ataupun dari kodenya juga ketika ada komen, itu juga beberapa teknologi yang teman-teman pakai, bahkan gimana sih cara problem solving-nya teman-teman. Faktanya di sini bahwa recruiter itu akan selalu nge-cross check GitHub buat detail teknis sebelum interview. Ini sama seperti yang aku lakukan gitu. Mungkin aku nggak yang terlibat langsung dari proses rekrutmen, tapi ketika aku ngerti, oh ada kandidat yang baru mau masuk nih, aku pasti akan selalu melihat repositorinya dia gitu, GitHub-nya dia gimana. Untuk orang-orang yang masih di entry level ataupun bahkan udah bereksperimen, udah experience-nya banyak, aku bisa ngeliat, oh dia udah punya experience berapa tahun, kira-kira cara dia nulis kode tuh gimana, bisa kelihatan gitu. Karena kita kan bakal kerja bareng sama orang lain ya, jadi itu aku rasa bakal membantu juga buat orang-orang yang udah bekerja di company tersebut, ngerti gimana cara dia bekerja dari GitHub. Selanjutnya di sini ada GitHub Optimization. Sebelumnya aku tanya buat teman-teman dulu nih. Teman-teman udah ngerasa belum GitHub-nya udah optimal sekarang? Tadi ada yang bilang ada yang punya GitHub, udah ada yang punya, ada yang belum, terus ada yang masih bingung juga. Oke, belum, masih kurang. Oke, nanti kita bakal bahas bareng-bareng dan di sini bakal aku cross-check dulu. Kira-kira ada beberapa poin sih yang bakal kita bahas. Yang pertama, profile picture, be professional, readme, pin, repository, dan contribution. Dari beberapa poin ini yang teman-teman udah punya, mana aja yang udah teman-teman lakukan? Bisa di komentar yang udah, atau masih banyak yang belum juga? Oke, yang pertama kita bahas gimana sih optimasi GitHub kita. Yang pertama, pastiin ada profile picture-nya. Jangan sampai kosong gitu. Jangan cuma bikin doang. Karena itu bakal membangun first impression ke audience gitu, terutama ke recruiter. Ketika si recruiter itu ngeliat portofolio kita. Dan tipsnya di sini pakai foto yang close up, fokus saja ke wajah, terus juga gunakan resolusi tinggi biar gambarnya nggak pecah dan biar beneran tahu nih, oh recruiter si Ardana eh, foto di CV-nya gini, apakah yang di GitHub juga sama, itu kayak bisa jadi cross check juga sebenarnya. Itu juga ada pertanyaan, apakah pose foto harus formal? Sebetulnya enggak, yang penting kelihatan sopan gitu, semi formal pun sebenarnya nggak masalah. Dan di sini aku kasih contoh beberapa contoh profile picture yang bagus dan yang enggak gitu. Contohnya yang jelek di sini nih. Ini bawaan icon, bawaan image dari GitHub doang nih. Belum dirubah, belum diapa-apain. Terus di sini aku nambahin image, udah masang profile picture. Terus juga di sini jeleknya kenapa nih? Ada yang gambar kucing, ada yang mungkin gambar macam-macam gitu. Kalau bisa pasang foto terbagus teman-teman gitu, buat
di sini karena kelihatan lebih profesional. Terus yang kedua, pastikan teman-teman udah punya bio profesional, walaupun simple tuh nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena bakal menunjukkan value proposition personal teman-teman. Ketika teman-teman lihat GitHub, kira-kira nih, udah bisa menjawab 3 pertanyaan ini belum? Ketika teman-teman buka GitHub kalian masing-masing. Siapa kalian, terus juga expertise kalian tuh apa, terus juga value yang bisa kalian kasih itu apa. Kalau belum, tambahin short summary-nya, terus juga role teman-teman saat ini apa, entah itu front end, back end, mobile developer, dan lain-lain macam-macam. Terus juga company ketika teman-teman udah bekerja, kalaupun belum juga nggak diisi nggak apa-apa, sama link portofolio atau kontak. Aku kasih contoh di sini, ada Mas Theodorus Clarence sama Mas Haidar Hanif. Salah satu, ya salah dua software engineer yang terkenal banget di Indo gitu. Ketika teman-teman ngikutin entah itu di LinkedIn, entah itu di Twitter, dia udah memberikan contoh, dia mencantumkan bio profesional mereka. Ada short summary-nya di bagian sini, bagian follow dan sponsor, terus juga mencantumkan company di mana dia bekerja, lokasi dia saat ini, di mana, dari Jakarta, Bandung, Bali, macam-macam. Terus juga ada personal website mereka kemana, ada Twitter masing-masing, LinkedIn. Terus selanjutnya ada README profile. Nah, README profile itu sebetulnya uh, ada beberapa orang yang menggunakan README profile, ada juga yang enggak. Kenapa? Preferensi sebetulnya. Dan di README ini teman-teman harus bisa menunjukkan summary singkat aja nggak apa-apa. Technical expertise atau experience teman-teman, journey teman-teman, pernah kerja di mana aja, teknologi yang udah dipakai. Harus bisa storytelling gitu, memperkenalkan teman-teman tuh siapa itu. Informasinya yang perlu dicantumin apa aja? Kalau teman-teman melihat beberapa GitHub profile, readme-nya bisa macam-macam. Ada yang cuma menampilkan kayak statistik, itu juga perkenalan singkat nama dia siapa, namanya siapa, dan dia itu siapa, apa keseharian dia. Atau ada juga yang menjelaskan benar-benar detail gitu. Siapa sih Mas Haidar ini? Dia founder, dia mentor, dia engineer, dia lead, dia co-organizer. Terus juga experience kerja Mas Haidar ini dari di mana aja. Teman-teman bisa mencantumkan hal yang sama gitu. Mungkin project teman-teman juga bisa dicantumin. Project yang teman-teman punya apa aja nih. Terus kita di sini bakal bahas pin repositorinya. Kalau teman-teman pakai GitHub, aku tanya dulu nih, udah ada yang nyoba ngepin repositori masing-masing belum? Dari 94 orang yang hadir di sini? Atau dari yang aku sebutkan barusan? Yang udah teman-teman coba yang mana? Bisa di komentar atau bisa eh, open mic dulu. Udah ada yang pernah ngepin repository? Oke, udah ada yang dipin. Yang lainnya, apakah udah ada pernah pin project? Ada yang belum? Belum. Oke. Tapi kalau ke bagian yang sebelumnya, yang profile picture, teman-teman udah ngubah pakai foto pribadi masing-masing? Atau masih default nih, kayak yang di atas sendiri nih? Biasanya kalau default bawaan baru bikin GitHub, pasti default image-nya yang di atas. Oke, udah ada yang ganti foto sendiri, sudah ganti. Oke, udah pakai profil formal. Oh, ada yang default. Nah, nanti teman-teman setelah sesi ini selesai atau sekarang juga bisa sambil ngecek GitHub teman-teman. Kalau bisa diganti dengan beberapa tips yang udah aku kasih di sini.
Dan juga mungkin kalau misalnya bio-nya belum ada, contohnya nih, kalau Mas Theodoris sama Mas Haidar kan udah punya experience nih. Kalau teman-teman belum punya summary, bisa aja dicantumin gitu. Teman-teman contohnya sekarang lagi kuliah nih di IT, mungkin teknik informatika gitu. Tulis interestnya kemana pun nggak masalah, bisa aja dicantumin buat menunjukkan siapa teman-teman. Atau kalau teman-teman tuh apa sih? Walaupun belum punya experience, bener-bener masih pemula, masih awal, cantumin tuh pun aku rasa nggak masalah. Karena itu bakal dilihat sama recruiter. Contohnya teman-teman mencantumkan sebagai uh, iOS developer. Dicantumin nggak apa-apa itu. Oke, ada yang bertanya kalau summary kayak gini gimana? Always learning, always growing. Oke, aku rasa itu jadi suatu kalimat yang bakal memotivasi teman-teman sendiri ketika bikin profile GitHub. Dan nggak masalah, yang penting konteks dari summary teman-teman tuh harus sopan ya. Bukan kalimat-kalimat yang nyeleneh, yang aneh gitu. Yang benar-benar menunjukkan teman-teman itu siapa. Karena summary itu benar-benar menunjukkan teman-teman siapa itu. Always learning, always growing. Berarti siapa nih namanya Asus? Bahwa si Asus ini dia selalu belajar dan bertumbuh gitu. Gak apa-apa. Terus selanjutnya yang di pin repository. Nah, pin repository itu sebetulnya kumpulan repository yang udah teman-teman punya, yang udah teman-teman bikin, dan dipin aja gitu, biar selalu ditampilkan di atas, di bagian awal konten GitHub profile teman-teman. Kalau di sini aku mencantumkan untuk showcase top 3 atau 6 project yang paling bagus yang teman-teman punya. Kalau teman-teman belum punya banyak project, satu pun nggak apa-apa, nggak masalah. Yang paling bagus, yang paling keren, dalam artian di sini problem solving-nya. Terus yang kedua, tech stack yang digunakan dan unik. Oke, mungkin kitabnya Habil, ntar aku bakal coba cek juga. Terus selanjutnya tips di sini, teman-teman bisa ngepin project berdasarkan beberapa kategori ya. Ada kompleksitasnya dari project yang simple sampai advance, gitu kan. Terus juga resensi dari project terakhir yang masih berjalan. Itu pasti akan selalu kelihatan di atas default-nya secara default. Teman-teman pin makin kelihatan di atas, terus juga relevansi. Sesuai nggak sih role kita dengan repository yang kita bikin? Contohnya, aku lagi mau memulai sebagai front-end developer. Aku masih eksplorasi, aku bikin repository, aku pin membahas gimana layouting front end, terus juga API integration. Itu bisa dicantumin, sorry, bisa dipin di GitHub teman-teman. Contohnya di sini. Aku ambil contoh dari punyanya Theodoris Clarence yang aku cantumkan bio-nya di slide sebelumnya, karena dia salah satu top software engineer yang udah terkenal, bahkan ya teman-teman bisa lihat followingnya, bisa lihat fork projectnya berapa, study projectnya berapa. Sama yang di bawah tuh punyanya si Navalny Rafif. Cuma di pin repository kita sebetulnya nggak cuma ngepin repository yang kita punya aja gitu. Tapi kita bisa ngepin repository orang lain. Dengan syarat kita udah ngefork dulu nih. Kita bikin cabang dari original repository yang ada. Terus repository, kalau teman-teman pakai GitHub harusnya udah ngerti apa sih itu, apa sih repository itu. Ada yang bisa jawab nggak repository itu apa? Teman-teman udah pakai GitHub, teman-teman udah bikin repository, atau cuma sebatas bikin GitHub dulu aja gitu. Repositorinya masih kosong. Walaupun teman-teman baru bikin
repository dengan commit init doang, teman-teman udah bagus gitu. Udah paling nggak ngerti cara bikin repository itu gimana. Ada yang bisa jawab? Repository? Ada yang pernah bikin? Ada yang belum bikin? Oke, repository itu environment project. Yang lain? Yang lain bisa di komentar ya. Jadi repository itu suatu eh, penyimpanan yang ada di GitHub. Jadi kita bisa memisahkan masing-masing project yang kita bikin. Contohnya nih, aku punya dua project. Yang pertama front end, yang kedua back end. Lebih enak ketika aku misahin sendiri nih. Front end di satu repository dan back end di satu repository. Ketika front end dan back end ini menggunakan teknologi yang berbeda. Contohnya, buat si front end-nya pakai React Ecosystem, back end-nya pakai Go, atau pakai JavaScript, Node.js, dan lain-lain. Itu jadi repository yang terpisah gitu dan nggak bisa digabungin. Kenapa? Karena ketika teman-teman membangun suatu project, di repository itulah foldernya tuh kayak ibarat repository itu kayak folder besarnya itu untuk nge-showcase project. Yang dimana aku tekankan lagi bahwa aku personal, aku sendiri lebih menyukai kualitas dari suatu project daripada kuantitasnya itu. Kalau teman-teman ingat di awal tadi, aku kasih contoh di kiri itu ada beberapa project, ada 7, dan yang satu di kanan itu cuma to-do list app doang. Tapi kalau to-do list app-nya menerapkan set management, terus juga mungkin pakai udah out gimana bisa login, nyimpen data di cookies atau local storage atau mungkin di IndexedDB, itu lebih menjual. Terus uh, aku ada pertanyaan juga buat teman-teman yang bisa dijawab. Menurut teman-teman nih, berapa lama recruiter bakal ngeliat portofolio kandidat di GitHub terutama ya? Ada yang bisa ngasih tahu kira-kira berapa lama sih? Apakah ngecek detail satu-satu seluruh repositorinya, ngeliat kodenya satu-satu, atau cuma ngeliat dari bio profilnya, dari readme profilnya doang? Oke, 1 menit. Yang lain? Oke, nggak versi langsung spill. Ya, bisa juga. Kita nge-hosting repositori yang udah kita ada ke Vercel buat bisa dilihat langsung. Terus, sebetulnya berapa lama recruiter bisa ngeliat portofolio kandidat tuh bergantung ya. Tapi kalau semisal aku sendiri, aku bisa ngeliat nih kira-kira dia udah punya experience atau belum, bisa dilihat dari pertama repositorinya itu juga. Iya betul. Fahmi ngeliat dari readme-nya apa aja, terus teknologi yang dia punya itu apa aja, dari penulisan nama repository bahkan seluruh folder itu udah bisa kelihatan gitu. Oh, kira-kira dia menerapkan melalui komponen menggunakan naming convention dan lain-lain. Terus aku ada tips di sini. Kalau teman-teman bikin suatu repository, terutama teman-teman yang baru banget mau mulai ataupun yang udah ada experience, teman-teman kalau bikin project, bikin sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena itu jadi target teman-teman. Contohnya di sini ada e-commerce sama marketplace. Aku contohkan di sini kenapa? Karena banyak e-commerce dan marketplace di Indonesia. Jadi teman-teman bisa relevan nih. Oh, teman-teman punya project e-commerce walaupun masih simple. Yang penting bisa checkout, bisa nambahin quantity, bisa ngapus keranjang gitu. Itu bisa jadi nilai plus ketika teman-teman emang targetnya mau masuk ke e-commerce atau marketplace. Itu juga dari dashboard admin panel ini kebanyakan di beberapa company pasti ada dashboard manajemen sistemnya, admin panelnya juga. Atau teman-teman pengen nyoba real time chat yang pakai WebSocket, entah itu di mobile
entah itu di web. Terus juga yang paling simple, ketika teman-teman mau jadi software engineer, terutama front end, harus coba API integration gitu. Gimana caranya fetch API dan lain-lain. Dan teman-teman kalau bisa aktif di repository, entah itu personal atau kolaborasi, dengan sering berkontribusi gitu. Ini jadi salah satu hal yang sering banget dilihat sama recruiter dan aku sendiri. Kontribusinya tuh sejauh mana sih? Kalau misal kita ngelihat dari sini, dari gambar di sini, itu ada semacam grafik titik-titik, eh, defaultnya itu abu-abu. Tapi kalau warnanya semakin hijau berarti banyak kontribusi yang teman-teman lakukan. Coba lihat dari GitHub teman-teman, lebih banyak hijau atau lebih banyak hitamnya? Atau lebih banyak putihnya? Kalau yang nggak ada aku. Apakah teman-teman udah konsisten di situ? Konsisten nge-commit, itu bisa jadi penilaian dari recruiter. Kalau teman-teman masih ya bolong-bolong banyak hitamnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa konsisten itu. Aku dulu pernah mencoba untuk konsisten one day one commit, one day one push. Tapi akhirnya sama aja, nggak bertahan lama gitu. Yang penting konsisten dulu. Kalau nanti teman-teman udah mulai ada kesibukan yang benar-benar full time untuk coding, teman-teman pasti ya mau nggak mau pasti mau commit. Kalau misal belum, bikin target commit per minggu, nggak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten gitu. Mungkin di Jumat Sabtu Minggu kalau misal teman-teman lagi kuliah ataupun masih sekolah, di weekend baru bisa ngerjain sesuatu. Terus juga pisahin komit ke bagian-bagian kecil, contohnya layout, login, atau fitur, bikin fiturnya add button outline. Pisahin per masing-masing tugas gitu. Jangan satu komit besar, jangan teman-teman nge-commit uh, login page gitu. Tapi semua button ataupun semua logika dicantumin jadi satu komit besar. Kalau bisa pisahin kecil-kecil karena itu akan sangat berguna ketika teman-teman udah kerja bareng satu tim gitu, bareng orang lain. Nggak cuma kalian yang kerja sendiri. Kalaupun teman-teman belum bisa komitmen, buat reminder komit gitu. Satu komit pun nggak apa-apa, satu lem doang pun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, ada banyak perubahan, banyak improvement dari komit sebelumnya ke komit berikut-berikutnya, itu bakal lebih bagus. Dan ini benar-benar sangat dilihat, aku terutama sebagai user, pasti akan melihat gimana kontribusi si A di dalam GitHub mereka masing-masing. Berarti setiap perubahan kecil perlu dikomit ya. Iya, komitnya aku biasanya gini sih. Contohnya aku bikin sebuah komponen button ya. Aku jadi komit satu sendiri gitu, di mana yang memang yaudah bikin button doang. Nggak aku campurin dengan button, dengan modal, dengan alat. Karena small commit tuh bener-bener kita bisa nge-tracking ke belakang itu. Kan fungsinya GitHub untuk melihat perubahan-perubahan yang ada dalam model. Terus step kerjain. Oke, terus penulisan commit memakai konvensional commit. Yes, betul. Itu yang kadang masih sering dilupain sama beberapa orang. Harus ada commit message, tabnya apa, fitur, fix, style, docs, core, dan lain-lain. Thank you, Hasib Rozi, udah kasih tips itu tambahan. Dari sini, udah sejauh mana teman-teman menerapkan kontribusinya? Aku lihat di komentar masih banyak yang sedikit. Tapi kalaupun ada teman-teman yang belum bisa berkontribusi aktif di repository masing-masing, nggak apa-apa. Nanti setelah ini bisa dicoba. Terus aku di sini kasih beberapa tips buat nata repository. Poin pentingnya di sini ada 4 yang aku highlight ya.
Kalau teman-teman bisa mau nambahin silahkan di komentar apa yang kurang ataupun kira-kira ada yang mau ditanyain langsung juga bisa. Yang pertama, nama repositorinya harus jelas dengan menggunakan nama yang deskriptif dan mudah dipahami. Contohnya, eh, aku bikin sebuah HRIS app, entah itu reporting tools ataupun main for planning. Gunakan nama yang jelas dan hindari nama ambigu atau yang terlalu umum. Contohnya nih, teman-teman bikin repository yang kayak dashboard aja gitu, repository dashboard. Udah nama repositorinya cuma dashboard, nggak ada deskripsinya nih. Dashboard apa yang dibikin? Kalau bisa namanya benar-benar jelas. Apa sih project yang benar-benar yang lagi teman-teman bikin? Contohnya misal teman-teman bikin quiz app, nama repositorinya quiz app. Oke, itu udah merepresentasikan project yang teman-teman bikin. Deskripsinya apa bisa ditambahin. Terus readme-nya, teman-teman bisa nambahin di setiap repository yang teman-teman bikin informasi pentingnya apa. Apa sih tujuan teman-teman bikin quiz app? Cara instalasi quiz app-nya gimana? Cara penggunaan quiz app-nya gimana? Apakah perlu download? Apakah perlu dependensi lain? Terus juga kalau misalnya ada dependensi, konfigurasi ataupun kontribusi dari orang lain bisa dicantumin juga. Itu jadi salah satu cara bikin repository kita lebih bernilai. Terus struktur folder API ini bisa dilihat dari project yang ada ya. Biasanya beda project juga macam-macam nih struktur foldernya. Ada yang dipisah-pisah uh, komponennya, komponen, hooks, layout, page-nya apa aja, atau mungkin ada yang digabung. Contohnya uh, model view controllernya tuh dijadiin di satu folder, tergantung uh, preferensi teman-teman enaknya kemana gitu. Karena nggak bisa dijadiin patokan langsung gitu. Struktur folder yang bagus tuh gini, yang A. Tapi kalau misal teman-teman pakai teknologi yang B atau yang C, bisa jadi struktur foldernya tuh udah beda. Terus mulai biasakan teman-teman menggunakan branch per fitur. Teman-teman nggak cuma bikin dan ngerti GitHub doang, tapi ngerti branch per fitur tuh gimana sih cara bikin branch di GitHub tuh gimana. Dan udah tahu, yang udah tahu angkat tangan, raise hand, nge-react, ataupun yang belum bisa komentar juga. Udah nerapin branch per fitur atau belum? Oke, udah ada Andika satu ya. Udah. Yang lain? Yang lainnya? Apakah udah coba branch per fitur? Oke, udah pernah. Yang lain? Oke, aku kasih contoh di sini. Nama repositori yang jelas itu harus merepresentasikan hmm, apa sih proyeknya itu bikin. Contohnya di sini yang jelek, yang aku tandain warna merah, contohnya project final ataupun reward Next.js. Ini masih general, belum yang terlalu spesifik. Bandingkan dengan yang bawah, contohnya e-commerce out API sama Twitter app pakai Next.js. Nah, kalau aku di sini mencantumkan repository yang aku punya di sini HRIS reporting. Jadi emang ya udah aku bikin HRFs buat reporting. Terus juga ada virtualization artlist. Itu kayak semacam example code doang. Terus juga ada biografi di sini. Kenapa aku masih general pakai biografi? Karena bukan yang spesifik ke seseorang itu. Jadi kayak sesimpel project, simple HTML doang. Terus juga harian website. Bisa nama kita, terus juga projectnya apa. Dan juga di sini aku kasih contoh readme dari suatu repository. Aku ngambil dari Cakra UI. Dari Cakra UI, karena dia itu udah library yang gede ya, udah third party yang gede, komunitasnya banyak, kontributornya banyak. Uh, untuk readme tuh bener-bener diperluin banget ada di repository dia. Bahkan ketika teman-teman lihat repository
project suatu library itu yang ada di Yarn npm. Kalau misal teman-teman frontend pasti tahu, cari aja di GitHub. Pasti kebanyakan kalau yang udah gede pasti ada repository, sorry, ada readme-nya. Kenapa? Karena harus menjelaskan project tersebut tuh apa sih. Contohnya di sini, si Caka UI, dia ngasih tahu component system for building product with speed. Kita bisa membaca fungsinya atau apa. Terus juga dokumentasinya apa aja. Dokumentasi saat ini, itu juga versi sebelumnya. Kita bisa lihat, terus juga cara instalasinya tuh gimana. Teman-teman kalau yang pakai Ian, NPM, PNPM, pakai ban, bisa kelihatan. Terus cara penggunaannya gimana nih? Dokumentasinya mana nih? Itu bisa teman-teman cantumin. Apakah teman-teman juga udah sering nulis readme-nya masing-masing di project atau masih kosongan atau mungkin masih default? Biasanya soalnya ketika teman-teman pakai React Ecosystem, entah itu React, Next, beberapa library ataupun framework, biasanya pasti ada default readme-nya gitu. Nah, teman-teman bisa ubah aja dari situ sesuai kebutuhan. Terus di sini yang sering dilihat itu dari repository struktur foldernya. Struktur folder dari teman-teman tuh bisa kelihatan. Kalau contohnya aku di sini project frontend ya, bisa kelihatan ya dari teman-teman atau terlalu kecil. Aku di sini misahin yang pertama ada source folder, terus ada app sendiri untuk routing, ada asset, ada data, ada icon, ada image, terus juga komponen button, modal, form, input, dialog, itu juga mungkin ada alat. Itu bisa di masing-masing folder menggunakan struktur yang konsisten gitu. Jangan digabung-gabungin. Contohnya aku bikin komponen nih, komponen global, tiba-tiba di satu page aku perlu bikin komponen sendiri. Kalau misal bisa dipisahin ke global, ya ditaruh di global aja gitu. Walaupun mungkin penggunanya cuma sekali atau ya walaupun mungkin penggunanya cuma sekali doang. Tapi dengan pemisahan ini tuh bener-bener ya, aku bisa ngelihat eh, orang-orang yang misal nge-apply, entah itu kandidat frontend atau backend, aku bisa ngeliat kira-kira dia paham nggak sih dengan struktur cara penulisan kode. Itu bakal jadi nilai plus dan pertimbangan juga. Untuk aku sendiri, aku mempertimbangkan itu sebagai user. Terus, sebenarnya di sini aku kasih contoh nih, penggunaan branch per fitur. Tadi ada beberapa teman-teman yang bilang udah pakai branch juga nih. Tapi masih banyak yang belum pakai branch per fitur. Defaultnya, kalau teman-teman pakai GitHub, defaultnya adalah branch-nya main atau master. Kurang lebih gitu. Nah, contohnya di sini, kalau ini aku ambil dari project yang ada di tempat aku. Jadi ada kodenya atau apa, terus juga di sini setup state management. Ya udah, emang buat setup state management doang. Nggak bisa untuk ngerjain fitur yang lain, nggak bisa buat slicing. Jadi ketika emang nantinya teman-teman, contoh nge-slicing nih, nge-slicing bagian login, dashboard, terus juga mungkin ada bagian setting profile. Terus ya teman-teman tuh bikin di masing-masing branch. Yang login ya udah emang buat login doang gitu, nggak bisa untuk si setting, profile, ataupun dashboard. Terus aku di sini bakal kasih beberapa software engineer project idea yang bisa teman-teman coba dari yang simple sampai yang advance. Kalau misalnya fundamental, ya dalami mengenai fundamental Java, fundamental bahasa pemrograman yang teman-teman ikutin, apa itu variabel, looping, function, terus juga bikin mini project kayak Todoist app ataupun Twitter app, terus juga mungkin challenge, teman-teman bisa ngikutin dari lead code, create front end, HackerRank, ataupun beberapa platform yang lain gitu, yang ada challenge mengenai programming, terus juga explore, mungkin teman-teman bisa nge-kombinasiin beberapa teknologi AI di web, ataupun mungkin eksplorasi nge-cloning Netflix nih, atau Pokemon. Biasanya tuh banyak banget project-project yang kayak gitu. Tapi apa sih yang bikin
beda project yang teman-teman bikin sama yang lain itu harus bisa jadi nilai yang perlu dipertimbangkan. Terus juga di sini ada project per level dari yang gampang sampai yang advance. Ada clone UI app, simple calculator. Mungkin ini yang basic tuh bener-bener coba dari sini dulu deh, karena ini belum terlalu banyak UI-nya. Jadi beneran baru logika. Terus di sini kalau intermediate udah uh, udah integrasi API, mungkin udah ada created delete pakai authentication, harus login dulu. Kalau nggak bisa login, nggak bisa masuk ke apps dan melakukan aktivitasnya. Terus juga kalau misalnya udah advance banget, udah jago banget nih, bikin full stack front end, back end, itu juga pakai teknologi-teknologi yang keren gitu. Salah satu project yang bisa teman-teman coba. Terus di sini mungkin aku bakal kasih sedikit demo ya. Uh, karena tadi banyak teman-teman yang bilang udah ada yang bikin, udah ada yang belum. Jadi aku bakal kasih contoh sedikit gimana sih cara bikin repository, terstruktur juga workflow kitnya tuh gimana, sama best practice, commit message, dan dokumentasi. Nah, kalau teman-teman ngelihat GitHub masing-masing, harusnya tampilan defaultnya gini, terus di bagian kiri ada top repository yang teman-teman kerjakan. Nah, kalau misal pengen lihat aktivitasnya teman-teman tuh apa aja, bisa ngeliat dari bagian kanan. Sorry, aku perbesar dulu biar nggak terlalu kecil. Di sini di bagian profile semuanya bisa kelihatan. Mungkin teman-teman juga bisa sambil ngecek di GitHub-nya masing-masing. Aku di sini udah uh, kasih profile picture, avatar, terus juga bio aku di sini cuma menjelaskan software engineer front end. Terus juga ada following juga. Kalian bisa nih beneran kayak follow satu sama lain. Anggap aja kayak sosial media pada umumnya gitu. Buat nambahin koneksi juga, ngerti, oh si Andi bikin project apa aja, si B bikin project apa aja. Teman-teman bisa tahu dan mungkin bisa jadi referensi. Terus aku menyantumkan nama aku, nama company aku, lokasi aku, terus juga di sini personal website aku yang bisa teman-teman akses, terus juga ada LinkedIn juga. Nah, terus di sini aku kasih contoh pin repository yang udah aku bikin. Aku punya 38 repository yang sebetulnya nggak benar-benar semuanya tuh portofolio ya. Ada bahan belajar yang aku bikin dari 2018-2019 ketika aku sekolah dulu. Jadi kayak hal-hal basic, kayak contohnya nulis function atau variabel di suatu bahasa pemrograman tuh gimana. Ya udah, cuma itu aja. Terus ada beberapa yang public dan private juga. Nah, inilah contohnya teman-teman kalau misalnya ngepin repository itu di sini nih. Jadi tampilan kalau misalnya udah pernah ngepin ya, di sini teman-teman bisa nge-customize. Contohnya aku pengen nih eh ini dipindah ke bagian pertama. Ya udah, ini benar-benar nunjukin kayak portofolio yang paling bagus tuh apa. Sama halnya yang kayak aku mention tadi, 3 atau 6 portofolio yang bagus tuh dipin aja nggak apa-apa. Terus eh, ketika aku sebagai recruiter, aku ngeliat GitHub yang menarik, portofolio yang menarik, ya dari beberapa open ini. Cuma aku belum menambahkan readme profile. Uh, karena sebelumnya aku jarang banget aktif di personal dibandingkan di gig company aku. Tapi di sini aku juga aktif kontribusi. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Juni ini aku banyak hijaunya nih. Ya walaupun banyak yang bolong-bolong. Contohnya di Sabtu dan Minggu. Karena ya udah aku selalu mengerjakan di weekly saja gitu. Di Sabtu dan Minggu, jarang di weekend. Teman-teman juga bisa ngeliat punya teman-teman nih statistiknya gimana aja. Aku bisa ngeliat juga kontribusi aku. Contoh nih, aku sebagai recruiter, aku bisa ngeliat kontribusi si kandidat tuh apa. Oh, Ardana, dia lebih banyak nge-commit message. Sorry, dia lebih banyak nge-commit dibandingkan nge-code review dan nge-pull request. Kalau teman-teman masih kerja sendiri, masih bikin project sendiri, biasanya lebih banyak untuk commit sih.
Tapi untuk pull request ataupun code review masih sedikit dan nggak terlalu banyak. Code review ini kenapa? Karena aku harus nge-review kerjaan orang lain di tim aku. Apakah kode dia udah menerapkan clean code, dan aku juga bisa kasih feedback langsung sama si orang itu ketika mungkin ada algoritma yang kurang sesuai nih, kurang pas nih. Kurang lebih itu. Terus aku coba bikin repository di sini. Aku bikin repository baru. Teman-teman harusnya udah paham. Dan ini menampilkan list repository ya. Paling nggak repository yang teman-teman bikin harus ada deskripsinya. Itu bisa kelihatan itu. Oh, contohnya aku di sini mencantumkan deskripsi buat kayak sampel code doang. Oh, ya udah. Tapi membahas mengenai big data analysis. Berarti aku ngerti itu buat big data analysis doang. Terus cara bikin repository, kalau teman-teman yang belum tahu, sebenarnya di sini aku ada beberapa template yang bisa aku coba juga. Atau defaultnya kosongan, contohnya aku uh, Sino coding. Contohnya hmm, sampel demo repository for Sino coding. Nah, aku coba tambahin readme defaultnya ya. Terus, nah, defaultnya ketika teman-teman bikin readme itu pasti ketika readme-nya dicana, ketika create project tadi pasti akan memunculkan sesuai dengan nama dan deskripsi yang udah teman-teman bikin. Munculnya dari mana? Dari bot di sini. Teman-teman juga bisa ngubah sih. Readme dari repositorinya tuh apa aja. Contoh ini kan TV-nya masih kosong kan. Buat aku coba sambil demo di sini. Aku udah bikin, oke. Aku udah ada folder readme.md. Terus aku pengen ngubah nih. Pengen ngubah defaultnya ini ya. Aku punya folder Sino Coding. Ada readme-nya di sini. Aku udah coba bikin semacam draft simple. Kalau teman-teman ngeliat defaultnya di readme itu kayak gini ya. Cuma hashtag tuh kayak buat ngatur ukuran fontnya. Ini juga harus teman-teman biasain juga. Nah, contohnya kalau hashtagnya satu tuh gimana, hashtagnya dua gimana. Teman-teman bisa nulis dan ngetik di sini langsung. Atau teman-teman bisa dari IDE teman-teman masing-masing. Aku coba ngambil dari IDE aku. Aku di sini udah bikin semacam draft. Aku punya personal website mentoring portfolio sebetulnya, dan aksesnya ke rinawahi.com. Teman-teman juga bisa akses itu udah live uh, di URL ini. Terus juga visual preview-nya aku bikin kosongan aja dulu. Terus teknologinya pakai Next.js, pakai Vite, TurboPack, TypeScript, Tailwind. Terus fitur dari portofolio yang aku punya tahu apa aja. Terus cara instalasinya tuh gimana. Nah, udah nih di sini. Teman-teman bisa pakai terminal buat commit, buat melakukan beberapa komen. Ataupun teman-teman bisa pakai terminal kayak ini. Ini sebetulnya sama aja karena ngarah ke folder yang sama. Terus ngeliat di sini, oke, lihat status. Aku pengen nambahin nih get app dot titik
Titik itu buat kita pengen nambahin file apa aja nih. Contohnya misal kita punya readme.md, index.html, style.css. Ketika kita punya 3 file itu, ketika kita ketik titik itu, ketiga file tersebut bakal ke bawa ke uh, perubahan. Terus udah di sini aku pengen bikin commit. Git commitnya sendiri karena aku bikin readme, jadi aku bikin commit tab-nya itu pakai docs update readme mentoring portfolio. Kalau bisa jelasin sedetail mungkin, tapi jangan terlalu panjang karakter message-nya. Apa? Karena kan susah dibaca ketika udah di GitHub. Uh, iya, kayak historinya tuh akan kelihatan gitu. Kalau misal kepanjangan jadi nggak bagus juga. Yang penting simple tapi ngerti. Oh, maksudnya tuh kemana. Terus udah git commit. Nah, git commit, ketika aku refresh di sini masih belum ada perubahan apa-apa di GitHub. Karena aku belum push ke origin, ke remote repository-nya. Kalau pengen nge-commit ke repo, sorry, ke branch yang di sini, yang defaultnya, di main, udah tinggal git push atau git push origin. Tapi aku udah config di sini biar IDE aku itu langsung nge-commit default ke branch tersebut. Nah, udah aku refresh, barulah oke. Aku ini ternyata dia remote. Sorry, git push origin. Oke. Nah, ini aku coba pindah dari master ke main. Kenapa? Karena tadi defaultnya itu adalah di branch master. Terus yang di sini tuh di branch main. Nah, kalau default kita bikin repository di GitHub itu branch pertamanya itu main. Jadi kita harus ngecek juga ya. Kira-kira di yang sekarang nih branch-nya apa? Main atau master? Di antara dua itu kadang kebalik dan harus lebih teliti. Harusnya pakainya yang master. Terus tadi aku udah bikin perubahan ini kan di branch yang master. Terus, sorry, di branch yang main. Terus aku pindah ke master. Mainnya tuh masih yang default ketika aku bikin repository di awal gitu. Ini namanya apa, terus juga deskripsinya apa. Terus aku bikin di branch master. Nah, di branch master ini udah ke-update dengan perubahan yang aku bikin tadi nih. Ini. Mungkin aku rasa teman-teman ada yang masih bingung nih, kenapa tadi awalnya main branch, tiba-tiba ada master branch. Jadi defaultnya itu, ketika teman-teman bikin repository, hanya ada satu branch doang ya, satu branch saja. Terus teman-teman bisa bikin branch lain dari repository tersebut. Caranya macam-macam, bisa dari sini. Contohnya, eh, aku belum ada branch development. Ketika aku mau bikin branch development dari sini bisa, dari UI, ataupun dari terminal juga bisa. Ujungnya sama. Jadi teman-teman juga harus ngerti
komen-komen yang bakalan dipakai buat penggunaan GitHub gitu. Terus tadi aku commit dan nge-push ke branch main di sini, branch master. Nah, readme yang aku bikin barusan ada di sini. Dengan commit message-nya yang terbaru nih, ada docs. Aku tipenya dokumentasi update readme. Karena readme itu kan bukan suatu fitur, bukan suatu style. Ataupun aku mau bikin perubahan juga di sini bisa tanpa perlu pakai IDE ya. Aku di sini nambahin updated, terus juga aku pengen nge-commit nih. Commit message-nya apa nih? Docs add updated title. Ketika teman-teman ada deskripsinya bisa ditambahin di sini, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Deskripsi biasanya itu dipakai ketika perubahannya tuh banyak. Contohnya, mungkin aku ngerjain login ya. Mungkin ketika aku ngerjain login di sini ada layout login, terus nambah validation form login, kurang lebih itu. Terus aku commit, secara otomatis akan langsung ke update nih. Di sini updated. Sama ketika teman-teman pakai IDE teman-teman masing-masing juga bisa. Yang konco-konco Sinau. Kurang lebih ini aja. Beberapa hal yang bisa aku sampaikan mengenai webinar. Gimana caranya maksimalin profil GitHub biar cepat dilirik dan di-hire oleh recruiter perusahaan. Kalaupun konco-konco ada pertanyaan, bisa di kolom komentar ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ardana atas pemaparannya yang luar biasa di malam hari ini. Banyak banget ya Konco Sinau insight penting yang bisa kita catat nih. Mungkin aku izin rekap sebentar ya Kak Ardana. Tadi kita sudah belajar mengenai GitHub itu ternyata bisa jadi portofolio digital gitu ya. Yang powerful kalau misal dimaksimalkan dengan benar. Terus ada project kecil itu bisa tetap impactful asal jelas, rapi, dan relevan. Kemudian nggak cuma push code aja, tapi dokumentasikan dan tampilkan dengan niat itu juga ternyata penting ya melalui GitHub. Sama yang terakhir itu tadi ada konsistensi dan personal branding di GitHub itu bisa membuka peluang kerja konsesional semuanya seperti itu. Tadi di akhir sesi juga Kak Ardana udah kasih sedikit demo singkat gitu buat konsesional yang pengen GitHub-nya itu tertata dengan rapih seperti itu. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Ardana. Mungkin buat konten Sinau yang punya pertanyaan seputar materi di malam hari ini, materi yang sudah disampaikan oleh Kak Ardana bisa langsung ditulis aja di kolom chat atau bisa gunakan fitur raise hand gitu. Nanti bakal langsung aku persilahkan untuk bertanya seperti itu. Boleh banget, mungkin ada yang mau tanya. Kita lagi open sesi Q&A nih, konco Sinau semuanya. Ini mungkin bisa sambil menunggu konco Sinau yang lain ya. Kak Ardana ada satu pertanyaan dari Kak Abdullah sama Kak Norman. Kak mungkin bisa saran project buat Next.js gitu. Mungkin bisa dibantu insight-nya nih Kak Ardana. Oke, kalau Abdullah ini berarti sebagai front end ya. Saran project untuk Next.js sebetulnya bisa apapun gitu, tergantung sih. Pengennya apa dulu nih, kira-kira, dan targetnya apa dulu nih? Apakah untuk apply ke sebuah company? Kalau misal pengen buat dijadiin portofolio apply ke sebuah company, biasanya project apapun bisa, yang penting satu integration API sama routing. Itu sih. Kenapa? Karena kalau misal aku kasih saran projectnya, ketika teman-teman nggak menyelesai ini, ujungnya sama aja gitu. Sama kayak aku sebutin di awal, nggak cuma untuk routing sama navigation.
contoh untuk Next ataupun front end ya biasanya. Berdasarkan pengalaman aku, beberapa waktu lalu ngikutin hiring di salah satu company, untuk teknologinya bisa pakai React, pakai Next. Aku waktu itu perlu bikin Pokemon API, di mana technical testnya Pokemon API, jadi harus bikin layouting Pokemon API, Pokemon API sama aku bikin kayak semacam to-do list app. Nah, kalau teman-teman sebagai front end biasanya uh, Pokemon API ini banyak banget dipakai ya. Dan biasanya emang dijadiin bahan untuk technical test. Mungkin teman-teman bisa coba itu. Atau teman-teman kalau misal pengen nyoba yang lain, teman-teman bisa cari dari OpenAPI. Terutama untuk Abdullah yang nanya project buat Next, coba cari dari OpenAPI. Terus implementasi salah satu API yang ada. Nggak cuma nampilin list doang, tapi mungkin create update delete-nya juga sama. Itu bisa jadi salah satu saran project sih. Yang penting banyakin logika implementasinya dan lain-lain. Problem solving-nya nggak cuma slice-nya sama routing doang. Kurang lebih gitu untuk Abdullah. Oke, buat Kak Abdullah, apakah ada feedback atau pertanyaan tambahan? Nanti kalau misalnya ada feedback atau pertanyaan tambahan bisa ditulis di kolom komentar aja gitu. Mungkin kita bisa next ya, Kak Ardana, ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Norman. Pemula apa saja yang bisa diunggah ke GitHub ya, Kak? Oke, mungkin bisa dibantu jawab nih, Kak Ardana. Oke, pertanyaannya pemula apa saja yang diunggah ke GitHub? Oke, aku di sini kasih contoh. Aku dulu ketika belum punya project sama sekali, aku ngambil dari bahan yang ada di sekolah atau materi materi yang ada waktu ngikutin kelas itu. Itu pun bisa dijadiin diupload aja sama teman-teman. Contohnya di sini ketika aku di 2020 bahkan sebelum itu, repositoriku dulu masih berantakan. Bahkan aku di sini belajar ulang. Aku di sini upload juga. Terus juga aku belajar Laravel API, create update delete data. Project apapun, ketika teman-teman memang lagi ada bahan belajar dan ngerjain project, dari awal sampai akhir, kalau bisa didokumentasiin juga. Itu bisa jadi value juga bahwa teman-teman udah pernah belajar nih. Oh, udah misal ngikutin di sini, aku ngikutin dari submission dari decoding, membangun progressive web apps. Yang aku bikin di situ tuh apa aja sih? Page-nya, terus juga logikanya apa aja, stylenya apa aja, bisa kelihatan. Itu tapi salahnya aku dulu adalah dulu aku nggak yang rutin untuk nge-commit per masing-masing perubahan gitu. Dulu aku masih yang blok langsung satu perubahan tapi langsung banyak banget. Jadi untuk Hasib Rozi, sorry, untuk Norman, apa aja course yang teman-teman ikutin ketika itu emang nulis kode, dibikin repository nggak apa-apa. Buat bahan belajar dan tahu, oh kira-kira dari project yang dibikin nih, perubahannya apa aja sih? Dari awal bikin tuh mungkin yang masih kosong, sampai akhirnya mungkin fiturnya udah macam-macam, itu bisa kelihatan perubahannya tuh apa aja, logikanya apa aja. Kurang lebih gitu untuk Norman. Oke, terima kasih Kak Ardan atas jawabannya. Kak Norman semoga bisa terjawab ya. Jadi, proyek kecil pun bisa kita pajang di GitHub gitu ya Kak Ardana. Betul, Selain bisa kita pajang, kita juga bisa tahu nih gimana perubahan kita dari waktu ke waktu biar bisa jadi bahan belajar juga gitu. Oke, mungkin kita next lagi ya Kak Ardana ke pertanyaan oke. Kak Hasib. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya pakai platform lain, misal GitLab, Bitbucket, Git, dan lain-lain, apakah tetap diperhatikan oleh recruiter? Oke, saat ini saya beralih dari GitHub ke Gitcode. Yang kedua, perbedaan benchmark.
master dan main itu apa ya? Oke, mungkin bisa dijawab satu-satu nih ke Ardana. Oke, case-nya di sini Hasib nyoba pakai platform lain, GitLab, Bitbucket, Git. Aku sendiri itu pakai dua sebetulnya, GitHub dan GitLab untuk personal dan untuk company juga. Terus, apakah tetap diperhatikan oleh recruiter? Yang penting eh, kalian, teman-teman Konsesinau, mencantumkan itu di CV, LinkedIn bisa, ataupun di resume teman-teman. Sama halnya yang aku lakukan itu. Aku mencantumkan setiap portofolio aku, GitHub personal aku, dan GitLab personal aku di CV. Biar recruiter bisa mengakses langsung nih, portofolio yang aku punya tuh di mana. Dan saran dari aku jangan terlalu banyak menggunakan platform ya. Karena sebetulnya platform-platform yang disebutkan sama Hasib itu kan sebetulnya hampir sama untuk version control system. Ngelihat perubahan-perubahan commit-nya apa aja, update-nya apa aja. Sebetulnya fungsinya sama. Dan fiturnya sebenarnya nggak jauh berbeda ketika teman-teman pakai basic ya. Kecuali teman-teman mungkin pakai yang enterprise buat yang sampai CI/CD untuk nge-build project yang teman-teman bikin. Kalau begitu. Biasanya yang common aku temukan di kandidat itu yang pasti GitHub atau GitLab di antara dua itu. Tapi kalau misal Gitcode, aku belum pernah menemukan case itu. Coba untuk pakai platform yang emang banyak dipakai aja gitu. Aku belum riset juga mengenai Gitcode itu gimana. Terus menjawab pertanyaan yang kedua, perbedaan branch master dan main itu apa ya? Sebetulnya perbedaan branch master dan main itu untuk nama branch atau workspace doang gitu. Contohnya nih, aku kasih contoh di Sino Coding yang tadi. Defaultnya ketika aku buat satu repository, defaultnya adalah di branch main. Jadi ketika aku buat di branch main ini, ketika aku menambahkan file ataupun aku mengubah di sini, Sino Coding, itu nggak akan berdampak ke branch master. Jadi enaknya pakai fitur branch yang ada di GitHub itu. Nah, di sini kan Sino Coding update title. Ketika di branch master, aku sama aja punya readme nih, tapi isinya beda, kontennya beda. Nah, sebenarnya perbedaannya itu aja sih. Jadi, uh, aku asumsikan gini, contohnya, aku punya fitur login dan fitur setting. Ketika aku ngerjain fitur login doang, ya udah itu dibikin untuk fitur login doang. Ketika aku ada fitur untuk yang setting, untuk ngerjain setting doang. Ada satu branch lagi yang pasti itu ada development. Contohnya untuk menggabungkan antara login dan setting. Nah, sebenarnya ya perbedaannya itu aja sih. Untuk memisahkan masing-masing workspace biar nggak tercampur. Atau aku asumsikan nih, di main ini yang ngerjain tuh Hasib. Di branch master yang ngerjain tuh aku. Jadi aku nggak akan mengerjakan di satu branch yang sama untuk menghindari konflik. Kurang lebih simpelnya gitu. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Hasib? Oke, terima kasih Kak Ardana atas jawabannya. Kak Hasib, nanti kalau misal ada feedback atau pertanyaan lanjutan bisa Ya, langsung ditulis di kolom chat aja gitu ya. Semoga menjawab ya Kak Hasib. Mungkin kita lanjut ke dua pertanyaan terakhir ya Kak Ardana. Nanti oke. ditambah ada 1 sampai 2 pertanyaan yang ada di live Zoom, live YouTube, sorry, live YouTube seperti itu. Jadi nanti totalnya ada 3 pertanyaan tambahan. Kita move dulu yang Oke. ada di room Zoom. Ini dari Kak Anto. Apa beda repositories private dan public? Dan kapan kita buat repositories private? Oke, mungkin bisa dibantu jawab nih Kak Ardana. Oke, bedanya repository private dan public adalah kalau private hanya
orang tersebut yang bisa mengakses file, yang bisa mengakses dan melihat repositori tersebut. Contohnya di sini ada beberapa repositori yang public dan private. Ketika teman-teman coba mengakses ke repositori ke GitHub aku, yang private nggak akan bisa teman-teman buka. Jadi itu hanya aku sendiri yang bisa mengakses. Terus, kapan kita buat repositories private? Biasanya aku bikin repository yang private itu untuk beberapa keperluan. Contohnya, misal aku lagi ngikutin asesmen di salah satu company. Contohnya ini, asesmen DuitPay. Aku private repository tersebut biar orang lain nggak bisa tahu nih. Aku ternyata dari repository asesmen yang isinya adalah technical test di suatu company. Sama aku ada HRIS reporting untuk pekerjaan freelance aku. Dan ini emang nggak bisa dipublikasikan, aku share ke orang lain gitu, orang lain nggak bisa ngeliat. Tuh, makanya aku jadikan private. Tergantung kebutuhan teman-teman, apakah teman-teman itu menyimpan informasi data yang sensitif atau enggak. Kalau aku kan itu sangat sensitif ya, mengenai project yang lagi company lain bikin nih, dan aku nggak bisa nge-share itu, makanya aku bikin private. Tapi kalau misal teman-teman bikin project ataupun kode yang buat belajar di publik, itu malah lebih bagus juga. Jadi teman-teman bisa ngelihat kayak feedbacknya apa nih kira-kira dari repository dari project yang udah aku bikin, dan dari penulisan kodenya dan sebagainya. Simpelnya itu untuk Anto. Oke, terima kasih Kak Ardana atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Kak Anto. Kita move ke pertanyaan terakhir dari room Zoom ya. Kak Ardana ini ada Oke, dari Kak Ersa. Mau tanya nih seputar Git, apa bedanya Git merge sama Git rebase? Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih Kak Ardana. oke. Sebetulnya perbedaan antara Git merge dan Git rebase itu sama aja untuk menggabungkan perubahan dari cabang lain gitu. Tapi yang membedakan apa? Aku biasanya lebih sering menggunakan Git merge dibandingkan Git rebase. Kenapa? Karena kalau kita pakai Git merge, setiap perubahan itu akan kelihatan. Setiap perubahan itu akan kelihatan. Contohnya di, oh sorry, aku ambil contoh dari project yang aku bikin. Dari, contohnya di sini aku bikin HRIS reporting, di mana aku ada beberapa branch yang aku bikin. Oh sorry, kayaknya nggak bisa dari sini. Kalau merge simpelnya, aku itu menggabungkan dua branch menjadi satu dan commit historinya tuh kelihatan. Contohnya di sini aku punya branch main dengan commit message-nya ada dua nih. Ada dua update readme sama initial commit. Ketika aku nge-merge dari contohnya branch login, di mana bertanggung jawab untuk nge-handle login doang, dan di merge ke main, setiap perubahan atau commit message-nya tuh akan kelihatan itu. Historinya tuh akan kelihatan semua, berbeda dengan yang rebase. Kalau rebase itu, uh, kelihatannya tuh jadi linear, jadi kayak dua hal yang terpisah. Contohnya di sini, aku ambil contoh dari yang udah ada. Uh, dari image-nya aja. Kalau nge-merge itu, contohnya tadi kan aku punya branch main dan branch, yang pertama nih contohnya aku punya branch main nih, yang warna biru. Ketika branch main ini aku bikin branch login akan jadi satu line sendiri, di mana aku bisa melakukan
banyak commit di situ. Terus ketika aku nge-merge lagi, itu akan gabung akhirnya dan A dan B ini akan commitnya kelihatan. Contohnya A dan B itu di antara 3 dan 4. Jadi di sini urutannya bakal jadi 1, 2, 3, A, B, 4. Nah, sedangkan kalau yang rebase, itu dia jadi linear. Gak bisa balik lagi kayak yang git merge. Contohnya di sini. Branch defaultnya adalah branch main dengan commitnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau git rebase, pastinya akan bikin branch baru sama aja, bikin cabang baru. Tapi kalau di rebase, dia nggak bisa ngedapetin commit-commit yang udah ada. Jadi kayak bakal di replace gitu. Kayak commit story-nya perlu dibikin ulang. Simpelnya gitu antara perbedaan git merge dan git rebase. Aku menemukan juga bahwa waktu itu kendalanya aku udah kerja sama 3 front end termasuk aku. Aku pakai git merge, temanku pakai git rebase. Dan di antara dua temanku ini kodenya ada yang sampai hilang ketika penggunaan git rebase. Jadi aku misal udah bikin branch baru nih, si A dia nge-rebase, tapi dia nge-rebase lagi. Nah, itu kayak rawan dan tricky sih sebetulnya. Kalau git merge itu bakal lebih aman karena commit history-nya kelihatan. Dan ketika ada perubahan di satu file yang menyebabkan konflik, bisa di-resolve. Kurang lebih itu. Jadi nggak akan bingung, oh, kok tiba-tiba udah aku hilang ya. Waktu di trackback, kenapa? Ternyata ada yang pakai git rebase. Kurang lebih gitu untuk menjawab pertanyaan Ersa. Oke, terima kasih Kak Ardana. Kak Ersa semoga bisa bantu menjawab ya. Kita langsung move aja ke pertanyaan terakhir di live stream YouTube ya Kak Ardana. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Azizah. Kak Azizah ya, seberapa penting kontribusi open source dibandingkan dengan project pribadi di GitHub gitu? Mungkin bisa dibantu jawab nih Kak Ardana. Oke, seberapa besar kontribusi di open source sama di personal? Kalau aku sendiri akan melihat lagi ya, objektifnya itu apakah ketika di open source banyak kontribusinya. Maksudnya, oke, ada nih kontribusi ke open source, tapi dia nge-solve isunya nggak yang terlalu penting. Mungkin cuma ngebenerin dokumentasi doang, ataupun ngebenerin typo doang. Aku sebagai user nggak akan melihat itu sebagai kayak poin yang wah, kecuali teman-teman kontribusinya itu uh, fitur baru gitu. Dari mana contohnya teman-teman ketika ngikutin Hacktoberfest, biasanya kan kita harus kontribusi gitu ke repositori orang lain. Dan biasanya Hacktoberfest tuh kayak bikin suatu project dari nol dan kontributornya beberapa orang. Dan aku rasa itu sebagai user, aku ngeliat itu lebih penting daripada satu kontribusi yang cuma ngebenerin typo. Kurang lebih itu. Dan kalau personal, repositori yang personal, pribadi masing-masing itu lebih penting. Lebih pentingnya dalam artian apa? Uh, Balikin lagi, lebih baik banyakin kualitasnya daripada kuantitasnya. Kalau kualitas project personal teman-teman itu satu doang tapi udah bagus, ya udah itu bakal jadi nilai jual teman-teman gitu dibandingkan teman-teman udah nggak punya personal repository tapi teman-teman ikut di kontributor open source tapi open kontributornya tuh cuma minor gitu update-nya. Itu kayak nggak akan dilihat juga sih sebetulnya. Yang penting gimana caranya, uh, problem apa sih yang bisa teman-teman solving. Itu yang lebih diperhatikan. Oke, terima kasih banyak Kak Ardana atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga buat Konco Sinau ya, pertanyaan dari Kak Aziza ini menutup sesi Q&A kita di malam hari ini. Terima kasih atas semua pertanyaan menarik dari Konco Sinau dan juga jawaban-jawaban yang insightful dari Kak Ardana.
Oke, kita lanjut langsung aja ke sesi penutup ya buat konsesional. Mungkin yang mau mutualan GitHub bisa di komen aja di kolom chat. Nanti siapa tahu bisa saling mutualan gitu di GitHub-nya. Oke, akhirnya kita bisa sampai di penghujung acara di malam hari ini. Tapi sebelum benar-benar berpisah nih, aku mau ajakin koncesional semuanya buat foto bareng dulu gitu. Mungkin bisa koncesional yang belum menyalakan kamera, bisa langsung dinyalakan saja kameranya. Jangan lupa gunakan juga virtual background-nya dari Sinau Coding nih koncesional. Sambil menunggu koncesional yang belum on cam, mungkin aku sambil ingatkan kembali. Jadi Sinopoding lagi punya promo eksklusif gitu ya buat peserta webinar 18. Jadi yang pertama tadi ada bootcamp intensif. Itu dari harga 5 juta punya Sinau di webinar 15 ini yang ikut webinar cuma bisa membayar di 1,9 juta aja gitu. Sama ada mini coding batch 3 nanti pelaksanaannya ada di akhir Juli itu cuma 99.000 aja gitu. Terus benefitnya apa sih Kak? Jadi benefitnya itu tadi ada materi intensif, terus ada project portofolio juga yang bisa Konco Sinau pajang di GitHub Konco Sinau nantinya. Tentunya juga ada sertifikat, mentoring langsung, dan potensi disalurkan kerja juga oleh tim kami gitu. Oke, mungkin aku uh, udah cukup nih Konco Sinau buat yang belum on cam. Boleh langsung dinyalakan aja kameranya karena kita sudah mau langsung berfoto bersama gitu ya. Aku nanti bakal minta 3 foto, 3 gaya. Jadi bebas mau gaya apa aja nih Konco Sinau. Heeh. Oke, aku akan hitung mundur, tapi sebelum itu dari Kak Ardana, aku boleh minta di stop share screen dulu ya. Oke, terima kasih Kak Ardana. Mungkin bisa langsung kita mulai sesi fotonya buat Mbak Vio. Apakah sudah aman? Oke, langsung aja kita mulai. Aku hitung mundur foto yang pertama. 3, 2, 1. Oke, foto kedua mungkin aku boleh minta gaya peace-nya. Oke, aku hitung mundur ya, Konco Sinau. 3, 2, 1. Oke, foto yang terakhir ya, Konco Sinau semuanya bebas gayanya. Aku hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Konco Sinau atas kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh Konco Sinau di malam hari ini. Terima kasih juga buat Kak Ardana telah mengisi sesi di malam hari ini. Semoga ilmu dari Kak Ardana tadi bisa bermanfaat dan jadi bekal ya buat karir Konco Sinau di dunia teknologi ke depannya gitu. Kami dari tim Sinau Coding mengucapkan terima kasih. Mohon maaf juga jika ada kekurangan dan sampai jumpa di webinar selanjutnya ya Konco Sinau. Tetap semangat belajar dan jangan berhenti berkembang gitu. That's all everyone. Salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.